have a word of prayer and then we will begin. Mari kita sama-sama berdoa. Father in heaven, we thank you for your love and your mercy. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan dan juga belas kasihan Tuhan kepada kami. Thank you for the opportunity to study your word now together. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar akan firman Tuhan bersama-sama. Please guide and lead us and give us understanding. Berkati kami Tuhan, tuntun kami dan berikan kami pengertian. We ask in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Okay, well, so good to be with you again and see you. Jadi saudara-saudara sangat senang untuk bertemu dengan saudara-saudara kembali dan melihat kembali saudara-saudara. Our topic for today is legalism and lawlessness, as you can see on the screen. Topik kita hari ini adalah legalisme dan pelanggaran hukum, seperti yang bisa dilihat di layar saudara. In Christendom today, there are many views and opinions about what the gospel is. Dalam susunan Kristen dewasa ini ada banyak pandangan dan pendapat tentang apa itu Injil. And there has always been two counterfeits that resulted from this confusion. Dan selalu ada dua perlawanan yang dihasilkan dari kebingungan ini. Legalism is one and lawlessness is another. Yang pertama adalah legalisme dan yang kedua adalah pelanggaran hukum. And unless one is very familiar with the gospel, you are bound to fall in either ditch. Kecuali seseorang sangat mengenal Injil, saudara pasti akan jatuh ke dalam salah satu parit. So I want us to briefly look at what the gospel is and then consider the two ditches around it. Jadi saya ingin kita melihat secara singkat apa itu Injil dan kemudian mempertimbangkan dua parit di sekitarnya. The gospel simply means good news. Jadi secara sederhana Injil itu berarti kabar baik. In short, the gospel or the good news is that in Christ, God has restored man to be partaker of his own image. Singkatnya, Injil atau kabar baik itu adalah bahwa dalam Kristus, Bapa telah memulihkan manusia untuk mengambil bagian dalam sifatnya sendiri. Also, to be restored him to be partaker of his own righteousness. Dan juga untuk menjadi pengambil bagian dalam kebenarannya. That's something that man on his own could never do. Itu adalah sesuatu yang manusia tanpa dengan sendirinya tidak bisa melakukannya. No amount of law keeping, no amount of good works, no amount of pilgrimage, and no church membership can make man partaker of the nature of God. Tidak ada jumlah pemeliharaan hukum, tidak ada pekerjaan baik, tidak ada jumlah ziarah, dan tidak ada keanggotaan gereja yang dapat membuat manusia mengambil bagian dalam kodrat Allah. Hence, the good news is God doing for man what man could not do for himself. Oleh karena itu, kabar baiknya adalah Allah melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukan manusia untuk dirinya sendiri. That is why the gospel is not based on man's ability to understand or work or obey or achieve things. Itulah sebabnya Injil tidak didasarkan pada kemampuan manusia untuk memahami atau bekerja atau menaati atau mencapai sesuatu. It is simply based on man believing God. Itu hanya didasarkan pada manusia yang percaya pada Tuhan. Everyone can believe if they so choose. Semua orang bisa percaya jika mereka memilih demikian. So God, through Jesus Christ, his son, did everything that needs to be done. Jadi Allah
melalui Yesus Kristus anaknya melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan. He accomplished salvation. He finished the plan of salvation. He reunited humanity with divinity and restored the image of God in man. Dia menyelesaikan keselamatan, dia menyelesaikan rencana keselamatan, dia menyatukan kembali umat manusia dengan keilahian dan memulihkan citra Tuhan dalam diri manusia. Jesus did all this work in himself, in his own life. Tuhan Yesus melakukan semua pekerjaan ini di dalam dirinya sendiri, di dalam hidupnya sendiri. And all what we have to do now is believe. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah percaya. Meaning put our trust in him, accept the finished work of Christ. Artinya menaruh kepercayaan kita kepadanya. Terimalah pekerjaan Kristus yang telah selesai. And when we do that, the Bible says our body becomes the temple of God. Dan ketika kita melakukan itu, Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Bapa. We receive Christ within. Kita menerima Kristus di dalam. All that means God will give us the spirit or life of his Son, which is fully united with him. Semua itu artinya Tuhan akan memberi kita roh atau kehidupan anaknya yang sepenuhnya bersatu dengannya. Hence, by believing, we receive the life of Christ, which is righteous and united with God. His life becomes our life. Oleh karena itu, dengan percaya kita menerima hidup Kristus yang benar dan bersatu dengan Allah. Hidupnya menjadi hidup kita. So the gospel is, if you believe, you will be saved. Jadi Injil adalah jika saudara percaya, saudara akan diselamatkan. Now all the verses have been put on the screen for you. Dan sekarang semua ini sudah ada di layar saudara. Notice what Jesus said. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus bilang. Please go ahead and read it. Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. So the good news is that if you come to Jesus, your sins will be forgiven. Jadi kabar baiknya adalah saat kamu datang kepada Tuhan Yesus, dosamu akan diampuni. You will be cleansed from all unrighteousness. Saudara akan dibersihkan dari semua ketidakbenaran. You will receive eternal life. Saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. You will be accepted with God the Father. Saudara akan diterima oleh Allah Bapa. You are complete in him. You do not need anything or anyone else. Saudara sempurna di dalam Dia dan saudara tidak butuh apa-apa atau siapa-siapa. There is no condemnation for you. Tidak ada tuduhan untuk saudara. He will never let you go. Tuhan tidak akan melepaskan saudara. He will not allow anyone to take you away from him. Dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengambilmu dari Dia. You will receive salvation. Saudara akan menerima keselamatan. And he will raise you up in the last day. Dan Dia akan mengangkat saudara di akhir zaman. This is the good news that Jesus brought to the human race. Ini adalah kabar baik yang dibawa Yesus kepada umat manusia. We are saved in him. We are forgiven and have eternal life in him. Kita diselamatkan di dalam Dia, kita diampuni dan memiliki hidup yang kekal di dalam Dia.
Now keep in mind the good news, or what Jesus came to do, is to set us free from all sin. Sekarang perlu diingat kabar baik atau apa yang Yesus lakukan adalah untuk membebaskan kita dari segala dosanya. Meaning he came to set us free from the guilt of sin. Artinya bahwa Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari rasa bersalah atas dosa. That's when we accept his death for us. And to set us free from the power of sin when we receive his life in us. Yang kedua adalah untuk membebaskan kita dari kuasa dosa ketika kita menerima hidupnya dalam kita. And the presence of sin when Christ comes back to take us home. Dan yang ketiga adalah kehadiran dosa ketika Kristus datang kembali untuk membawa kita pulang. If you take the three together, you have the gospel. Jika saudara mengambil ketiganya bersama-sama, saudara akan memiliki Injil. Now, what is legalism and what are some verses against it? Jadi sekarang apa itu legalisme dan apakah ada ayat yang menentangnya? Legalism is when we think our salvation is dependent on our works. Legalisme itu adalah ketika saudara berpikir bahwa keselamatan kita itu tergantung pada pekerjaan sendiri atau pekerjaan saya. It is a mindset which is manifested in many ways. Itu adalah pola pikir yang diwujudkan dalam banyak cara. But to focus on what is related to our discussion today, it is when we think that I can add to my salvation or secure my salvation by obeying the law. Tetapi untuk fokus pada apa yang terkait dengan diskusi kita hari ini adalah ketika kita berpikir bahwa kita dapat menambah keselamatan kita sendiri atau mengamankan keselamatan dengan mematuhi hukum. The reasoning goes something like this. Alasannya kurang lebih seperti ini. Yes, I have sinned and I cannot earn forgiveness. Ya, saya telah berdosa dan saya tidak dapat memperoleh pengampunan. Yes, Jesus freely forgives me when I confess my sins. Ya, Yesus dengan bebas mengampuni saya ketika saya mengakui dosa-dosa saya. But now, since I'm forgiven, I must keep the law in order to be sanctified. Tetapi sekarang karena saya diampuni, saya harus mentaati hukum agar dikuduskan. I must keep the law in order to remain saved. Saya harus mentaati hukum agar tetap diselamatkan. So I spend my life focusing on my works and asking God to give me the power so I can keep the law. Jadi saya menghabiskan hidup saya berfokus pada pekerjaan saya dan meminta Tuhan untuk memberi saya kekuatan sehingga saya dapat menjaga hukum. So I was justified by faith, but I'm sanctified, or I continue my walk by works and faith. Jadi saya dibenarkan oleh iman, tetapi saya dikuduskan atau saya melanjutkan perjalanan saya oleh perbuatan dan iman. This idea is not new. As a matter of fact, this is what the Galatians were falling into. Ide ini bukanlah suatu hal yang baru. Sebenarnya inilah yang dialami oleh orang-orang Galatia. The Galatians did not lose faith. Orang-orang Galatia ini tidak kehilangan iman. They did not stop believing in the Messiah or in the second coming or in the forgiveness of sin and so forth. Mereka tidak berhenti percaya pada Mesias atau kedatangan kedua kali atau pengampunan dosa dan seterusnya. Their problem was that they thought they will complete their walk by their efforts. Permasalahannya adalah mereka berpikir bahwa mereka akan menyelesaikan perjalanan mereka dengan usaha mereka sendiri. Notice what we read in Galatians, if you can read it, please. Kita akan membaca di Galatia 3 ayat 1-3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu?
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? They began their walk by faith. They accepted Jesus and received the Spirit by faith. Jadi mereka memulai perjalanan mereka dengan iman. Mereka menerima Yesus dan menerima Roh dengan iman. Or to put it in our terminology, they were forgiven and justified by faith. But now they are seeking sanctification or completion by works. Atau untuk dimasukkan ke dalam istilah, mereka diampuni dan dibenarkan oleh iman. Tetapi sekarang mereka mencari pengudusan atau penyempurnaan dengan perbuatan. They thought that since we have been accepted in the body of Christ, since we became the children of God, we can do it. Mereka mengira bahwa sejak kita diterima dalam tubuh Kristus, sejak kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa melakukannya. Or as some people reason it today, Christ was exactly like us. He did it, so can I. Atau seperti yang dipikirkan beberapa orang hari ini, Kristus persis sama seperti kita. Dia yang melakukannya, saya juga bisa. I cannot earn forgiveness, but once forgiven, Christ is the power by which I can do what he did. Jadi saya tidak dapat memperoleh pengampunan, tetapi sekali diampuni, Kristus adalah kuasa yang dengannya saya dapat melakukan apa yang Dia lakukan. So I spend my life trying to keep the law perfectly in order to be sanctified. Jadi saya menghabiskan hidup saya mencoba untuk menjaga hukum dengan sempurna agar dikuduskan. This is wrong thinking. Jadi ini adalah pemikiran yang salah. Because like the Galatians, you think you will complete the journey by works. Karena seperti orang Galatia, saudara akan berpikir bahwa saudara menyelesaikan perjalanan dengan perbuatan. Paul goes on to say in Galatians, Lalu di Galatia 3 ayat 11 dan 12, Paulus berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Bapa karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 3, kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? now please keep in mind that when Paul says in Galatians 3, no man is justified by the law in the sight of God, he is not limiting what he says to justification only. Harap diingat bahwa ketika Paulus mengatakan dalam Galatia 3 ayat 11, tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum di hadapan Bapa, dia tidak membatasi apa yang dikatakan untuk pembenaran saja. I know someone will say Paul is talking about justification, not sanctification. Saya mengetahui seseorang akan berkata, Paulus sedang berbicara tentang pembenaran, bukan pengudusan. This is missing the context. The Galatians received the gospel, the Spirit, and forgiveness to their past sins by faith. Ini adalah konteks yang sudah hilang, di mana jemaat Galatia menerima Injil, Roh, dan pengampunan atas dosa-dosa masa lalu mereka dengan iman. They began by faith. So if you limit the justification Paul is talking about to forgiveness of sin and being considered just as if you never sinned, then Paul's words become meaningless. Mereka mulai dengan iman, jadi jika saudara membatasi pembenaran yang Paulus bicarakan tentang pengampunan dosa dan dianggap seolah-olah mereka tidak pernah berbuat dosa,
maka kata-kata Paulus menjadi tidak berarti. Because the Galatians were justified by faith, they received the Spirit by faith. Karena orang Galatia dibenarkan oleh iman, mereka menerima roh oleh iman. They began their journey right by faith. Mereka memulai perjalanan mereka dengan benar oleh iman. So they already know what Paul is writing. They do not have a problem with that. Jadi mereka sudah tahu apa yang Paulus tulis dan mereka tidak ada masalah dengan itu. The issue is that after being justified, they were seeking something else. They were seeking to be made perfect by works. Persoalannya setelah dibenarkan, mereka mencari yang lain lagi. Mereka berusaha untuk menjadi sempurna dengan perbuatan. So what is that? What is he referring to? They were seeking what we have come to call sanctification. They were seeking it by works. Jadi apa itu? Mereka mencari apa yang kita sebut pengudusan, dan mereka mencarinya dengan pekerjaan mereka. Paul was addressing this problem in his letter. Dan Paulus membahas masalah ini di dalam suratnya. So when you read the word justified in this letter, do not limit it to your understanding of justification. Jadi ketika Anda membaca kata dibenarkan dalam surat ini, jangan membatasi pemahaman Anda tentang pembenaran. You have to understand it the way he did, to entail the whole salvation, justification, sanctification, and glorification. Jadi Anda harus memahaminya seperti yang dia lakukan, untuk membawa seluruh keselamatan, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Not at any stage are we to resort to our works. It is always by grace through faith. Tidak pada tahap apapun kita menggunakan pekerjaan kita. Itu selalu oleh kasih karunia melalui iman. To the Colossians, Paul said, Lalu dalam Kolose 2 ayat 6, Paulus berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." receiving him is what we call justification. Walking in Christ is what we have come to call sanctification. Menerima Dia adalah apa yang kita sebut pembenaran. Berjalan di dalam Kristus adalah apa yang kita sebut pengudusan. And Paul says, as you have been justified, so go on to be sanctified by faith, not by works. Dan Paulus berkata, sebagaimana kamu telah dibenarkan, maka teruslah dikuduskan dengan iman, bukan dengan perbuatan. Remember, Paul was a Pharisee. He was a legalist. He knew what it means to earn your own salvation by works. Dan perlu diingat bahwa Paulus adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang legalis dan dia tahu apa artinya mendapatkan keselamatan saudara sendiri melalui perbuatan. And when he understood the good news of salvation, he said in his letter to the Philippians, dan ketika dia memahami kabar baik tentang keselamatan, dia berkata dalam suratnya kepada orang Filipi, Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Bapa anugerahkan berdasarkan kepercayaan. it is important to note that Paul was talking about being found in the present tense. Penting untuk dicatat bahwa Paulus sedang berbicara tentang ditemukan dalam bentuk yang waktu sekarang ini. Not just past justification or future glorification, but present sanctification. Bukan hanya masa lalu pembenaran atau masa depan, yaitu pemuliaan, tetapi masa kini, yaitu pengudusan. At every stage of our Christian life and growth, we need to be found in Christ, having his righteousness, which is by faith. Pada setiap tahap kehidupan,
Dan pertumbuhan Kristen kita perlu ditemukan di dalam Kristus, memiliki kebenarannya melalui iman. Not the righteousness which can be attained by our own efforts. Bukan kebenaran yang dapat dicapai dengan usaha kita sendiri. Paul knew that sanctification is of Christ, not of me obeying the law. Paulus tahu bahwa pengudusan adalah dari Kristus, bukan dari saya yang mematuhi hukum. He understood that I can earn a righteousness through keeping the law, but he also understood that the righteousness I earn through keeping the law is useless. Di sini Paulus mengerti bahwa saya dapat memperoleh kebenaran dengan mentaati hukum. Tetapi dia juga mengerti bahwa kebenaran yang saya peroleh dengan mentaati hukum tidak ada gunanya. The Bible says that all our righteousness are as filthy rags. Alkitab mengatakan bahwa semua kebenaran kita seperti kain kotor. My righteousness is never good enough to save me. I need God's own righteousness, which was manifested without the law. Kebenaran saya tidak pernah cukup baik untuk menyelamatkan saya. Saya membutuhkan kebenaran Tuhan sendiri yang dinyatakan tanpa hukum. Paul says in Romans, Lalu Paulus mengatakan di Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Bapa oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. if you are to go the way of the law, if you want to approach God through the system of the law, you will never be justified in God's sight. Jika Anda ingin menempuh jalan hukum, jika Anda ingin mendekati Tuhan melalui sistem hukum, kamu tidak akan pernah dibenarkan di mata Tuhan. Neither will you ever be sanctified because you have already fallen short. Anda juga tidak akan pernah disucikan karena Anda sudah gagal. In light of this problem, Paul tells us a solution in Romans. Here it is. Dan untuk permasalahan ini, Paulus memberikan solusinya kepada kita pada Roma 3 ayat 21 dan 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Bapa telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Bapa karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. If you understand the point Paul has been building from the beginning of the letter, there will be no question left in your mind. Jika Anda memahami poin yang telah Paulus bangun sejak awal suratnya, tidak ada pertanyaan yang tersisa di dalam pikiran Anda. He showed that all humanity, those who were under the jurisdiction of the law and approach God through the law, and those who were outside the jurisdiction of the law and approach God outside the law, they all are condemned and guilty. Dia menunjukkan bahwa semua umat manusia, mereka yang berada di bawah wilayah hukum dan mendekati Tuhan melalui hukum, dan mereka yang berada di luar wilayah hukum dan mendekati Tuhan di luar hukum, mereka semua dihukum, mereka semua bersalah. They could not be justified by their own efforts. Mereka tidak dapat dibenarkan dengan usaha mereka sendiri. In contrast to this, Paul says that through the gospel, God's own righteousness or nature is given to anyone who believes. Berlawanan dengan ini, Paulus mengatakan bahwa melalui Injil, kebenaran atau alamiah Bapa sendiri diberikan kepada siapa saja yang percaya. This righteousness is given to the believer without the law, meaning without any reference to the law. Kebenaran ini diberikan kepada orang percaya tanpa hukum, artinya tanpa mengacu pada hukum. Meaning apart from the whole principle or idea of legal obedience as a way of obtaining righteousness.
Artinya terlepas dari keseluruhan prinsip atau gagasan kepatuhan hukum sebagai cara untuk memperoleh kebenaran. Furthermore, notice in chapter 10 what he says. Lalu terlebih lagi dalam pasal yang ke-10, perhatikan apa yang Paulus bilang. Roma 10 ayat 3 dan 4. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Bapa dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Bapa. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. I know some understand the word end to mean goal or fulfillment. Saya tahu beberapa orang memahami bahwa kata akhir berarti tujuan atau pemenuhan. This is partially true, but the full meaning of the text comes to light when you link it with the verse before it. Ini sebagian benar, tapi makna penuh dari ayat ini terungkap ketika saudara menghubungkannya dengan ayat yang sebelumnya. He's contrasting God's righteousness, which is given to the believer, with the righteousness of the law that Israel was chasing after. Dia mengkontraskan kebenaran Tuhan yang diberikan kepada orang percaya dengan kebenaran hukum yang dikejar Israel. In light of this, he says Christ is the end of the law for righteousness to the believer. Dalam pengertian dari apa yang dikatakan di sini, Kristus adalah akhir dari hukum untuk kebenaran bagi orang percaya. Meaning Christ has provided a new way of obtaining righteousness, and it is no longer through the law, it is through him. Artinya Kristus telah menyediakan cara baru untuk memperoleh kebenaran. Dan itu tidak lagi melalui undang-undang atau hukum, tapi itu melalui Tuhan Yesus sendiri. And in case this is not clear enough, notice what he goes on to write. Dan kalau ini tidak jelas, perhatikan lagi apa yang Paulus katakan di ayat 5 dan 6. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. The first thing I want you to notice is that he's contrasting two ways of righteousness. Both were instructed by God. Hal pertama yang saya ingin saudara untuk perhatikan adalah dia membuat kontras kepada dua kebenaran, dan keduanya itu diperintahkan oleh Tuhan. The first, through the law, the man that does them shall live by them. Or as Moses said, Dan yang pertama adalah melalui hukum, orang yang melakukannya akan hidup oleh mereka. Dan seperti yang Musa katakan di Ulangan 6 ayat 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Bapa kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. the other way is the way of faith. Jalan lainnya adalah jalan iman. Now, it is here where it becomes interesting. Dan sekaranglah hal itu menjadi menarik. Many miss it because they do not contrast the original source where Paul quoted from and what he wrote to the Romans. Banyak yang melewatkannya karena mereka tidak kontras dengan sumber yang aslinya, dari mana Paulus mengutip dan apa yang dia tulis kepada orang-orang Romawi. Notice what Paul wrote. Perhatikan apa yang Paulus tulis di ayat 6-9. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik
dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Now notice the original text Paul quoted from in Deuteronomy chapter 30. Lalu perhatikan kutipan yang aslinya pada Ulangan 30. Before I read it, you need to understand the context. Sebelum saya membacanya, saudara perlu memahami konteksnya. In Deuteronomy chapter 27 and 28, God lists the blessings for obedience and curses for disobedience. Dalam Ulangan pasal yang ke-27 dan 28, Tuhan mencantumkan berkat untuk ketaatan dan kutukan untuk ketidaktaatan. In chapter 29, Moses reminds the Israelites of the covenant God made with them. Dalam pasal yang ke-29, Musa mengingatkan bahwa kepada bangsa Israel tentang perjanjian yang dibuat Bapa dengan mereka. Then we have the words in chapter 30 which Paul quotes, and here they are. Kemudian kita memiliki kata-kata dalam pasal yang ke-30 yang dikutip oleh Paulus, yang adalah, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Bapamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Bapamu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Did you catch it? The original words Moses spoke were in relation to the law. Apakah saudara-saudara mengerti? Kata-kata asli yang diucapkan Musa berhubungan dengan hukum. In Deuteronomy, Moses told Israel, you do not need to do some superhuman work to go up to heaven or beyond the sea in order to know the will of God. Yeah. Dalam Ulangan, Musa mengatakan kepada Israel bahwa saudara tidak perlu melakukan pekerjaan manusia hebat, naik ke surga atau ke seberang lautan untuk mengetahui kehendak Tuhan. God has already revealed it to you. It is not hidden from you, neither is it far. Tuhan sudah mengungkapkannya kepadamu. Itu tidak tersembunyi dari saudara dan juga tidak jauh. The previous 3 chapters were all about God's requirements and covenant. 3 bab yang sebelumnya adalah semua tentang persyaratan dan perjanjian Tuhan. Obviously, the object spoken about is the law. It was God's revelation to Israel, whereby He revealed His will for them. Jelas di sini bahwa objek yang dibicarakan adalah hukum. Itu adalah pengungkapan Bapa kepada Israel, di mana Dia mengungkapkan kehendaknya bagi mereka. Now, Paul quotes these words and gives them a new meaning or application, which is found in brackets in Romans. Sekarang Paulus mengutip kata-kata ini dan memberinya arti atau penerapan yang baru, yang ditemukan dalam tanda kurung pada buku Roma yang pasal yang ke-10.
ayat 6 dan 7. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Obviously, Paul changed the object of the verse from the law to Christ. Jelas di sini bahwa Paulus mengubah objek ayat ini dari hukum Taurat menjadi Kristus. Christ is the revelation of God to the people at the days of Paul and our day. It is no longer the law as at the days of Moses. Now it is Christ. Kristus adalah pengungkapan Bapa kepada orang-orang pada zaman Paulus dan zaman kita. Bukan lagi hukum seperti pada zaman Musa. Sekarang adalah Kristus. And he goes on to say what you already read in verse 8. I believe you read it. Oh, oke. Dan Paulus terus mengatakan dalam ayat yang ke-8. Should I repeat verse 8? Maybe so. Yeah, they follow, please. Oke. Lalu di Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya? Ini, firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. So Paul replaced the word or commandment referred to by Moses with Christ and the gospel he preached about Christ. Jadi Paulus menggantikan kata atau perintah yang dirujuk oleh Musa dengan Kristus dan Injil dia berkhotbah tentang Kristus. So the contextual application of Deuteronomy is the law, but Paul gave it a deeper meaning, implying that the law was a type of Christ in that Jadi penerapan kontekstual dari ulangan adalah hukum. Tetapi Paulus memberikannya arti yang lebih dalam yang mengartikan bahwa hukum itu adalah bayangan Kristus di dalamnya. just like the law was the revelation of God's character and will to the people, in the same way Christ is the revelation of God's character and will to us. Sama seperti hukum adalah pengungkapan dari karakter dan kehendak Tuhan kepada orang-orang, dengan cara yang sama Kristus adalah penyataan karakter dan kehendak Bapa kepada kita. He is telling the believers at Rome, if you want to be saved, look to Christ, follow Christ, and accept Christ and obey Christ. Dia memberitahu kepada orang-orang yang percaya di Roma, jika saudara ingin diselamatkan, lihatlah Kristus, ikuti Kristus, terima Kristus, dan taatilah Kristus. Righteousness comes by faith in Christ, not by obedience to the law. Kebenaran itu datang karena iman di dalam Kristus, bukan karena ketaatan pada hukum. If you can please read the verse. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Righteousness, eternal life, and salvation can never be attained or maintained through keeping the law. It is only by faith in Jesus Christ. The Bible sets it clear. Kebenaran itu, hidup yang kekal dan keselamatan tidak akan pernah dapat dicapai atau dipertahankan dengan mentaati hukum, hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Alkitab mengatakan ini dengan sangat jelas. Now back to our original point. The two mistakes are legalism, which we just disproved from the Bible, and lawlessness. Dan kembali ke titik awal kita dengan dua kesalahan yang adalah legalisme yang baru saja kita bantah dari Alkitab, dan yang kedua adalah tidak ada hukum atau pelanggaran hukum. Okay, what is lawlessness? And what's some verses that deal with it, against it?
Jadi apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum dan beberapa ayat yang menentangnya? Some Christians have only understood one part of the gospel, that Christ has set us free from the guilt of sin and has given us eternal life. Jadi beberapa orang Kristen hanya memahami satu bagian dari Injil bahwa Kristus telah membebaskan kita dari kesalahan dosa dan telah memberikan kita hidup yang kekal. This was the condition of the thief on the cross. Because he confessed Christ, he was forgiven of all his sins and promised eternal life. Ini adalah kondisi pencuri di kayu salib. Karena dia mengaku kepada Kristus, dia diampuni dari segala dosanya dan dijanjikan hidup yang kekal. Jesus told him, I'm telling you today, you will be with me in paradise. Jadi Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu hari ini, Anda akan bersama dengan saya di surga." Many Christians think that is their condition. Banyak orang Kristen berpikir bahwa itu adalah kondisi mereka. Well, yes and no. Jadi itu bisa saja iya dan tidak. Yes, in that when you accept Christ, you receive all what the thief received. Iya, ketika saudara menerima Kristus dan saudara menerima semua yang diterima oleh pencuri tersebut. But the difference is that the thief died a couple of hours later, but you are still alive. Tapi perbedaannya adalah pencuri itu meninggal beberapa jam kemudian, tetapi saudara masih hidup. The thief only experienced what Christ has done for him. He never had the chance to experience what Christ can do in him. Jadi pencuri itu hanya mengalami apa yang Kristus telah lakukan untuk dia. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalami apa yang Kristus dapat lakukan di dalam dia. Us, on the other hand, are to experience both what Christ did for us and what Christ is doing in us. Sebaliknya, kita harus mengalami keduanya, apa yang Kristus lakukan bagi kita dan apa yang Kristus lakukan di dalam kita. And this understanding led many to a condition of lawlessness. Notice these verses. Dan kesalahpahaman ini membawa banyak orang ke kondisi pelanggaran hukum. Perhatikan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Bapa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. What does that mean? Is there a difference in the life of a person who accepted and received Jesus and another who has not accepted Jesus? Apa artinya? Apakah ada perbedaan dalam kehidupan seseorang yang menerima dan yang mendapatkan Tuhan Yesus, atau yang satu lagi yang belum menerima Tuhan Yesus? Does the presence of Jesus in our lives make any practical difference? If so, what is that? Apakah kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita membuat sebuah perubahan? Jika demikian, apakah itu? Is God able to deliver from whatever sin has plagued your life? Is he able to set you free from the bondage of sin? Apakah Tuhan sanggup melepaskan Anda dari dosa apapun yang menjangkiti hidup Anda? Apakah dia sanggup membebaskan Anda dari belenggu dosa? Jesus said, dan Tuhan Yesus berkata pada Yohanes 8 ayat 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." free from what? Here's what Paul says. Bebas dari apa? Ayat yang kedua dan ketujuh, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. God not only wants to deliver you from the guilt of sin by forgiveness or justification, he also wants to deliver you from the power of sin. He wants to make you free from sin. Jadi Tuhan tidak hanya ingin membebaskan Anda dari kesalahan dosa dengan pengampunan atau pembenaran.
Dia juga ingin membebaskan dari kuasa dosa. Dia ingin membebaskan Anda dari dosa. God does not want his children to be slaves to sin, in bondage to sin. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi budak dosa atau berada di dalam perbudakan dosa. In almost all his epistles, the first thing Paul does is present the finished work of Christ. And later on, he appeals to his readers to make real in their lives what they already have in Christ. Dalam hampir semua suratnya, hal pertama yang dilakukan Paulus adalah menyajikan karya Kristus yang telah selesai. Dan kemudian dia menghimbau para pembacanya untuk mewujudkan dalam hidup mereka apa yang telah mereka miliki di dalam Kristus. For example, the first couple of chapters in Ephesians, Paul beautifully presents to us what we have in Christ. Misalnya beberapa pasal pertama dalam Efesus, Paulus dengan indah mempersembahkan kepada kita apa yang kita miliki dalam Kristus. Dia berkata, He says, you are chosen in him, accepted in the beloved. kamu dipilih di dalam Dia, diterima dan dikasihi. We have redemption and forgiveness of sins. We have obtained an inheritance. We are saved in him. Kita memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Dan kita telah memperoleh warisan dan juga diselamatkan di dalam Dia. And then in chapter 4, he goes on to say, and please read the verse. Lalu di dalam Efesus 4 ayat 1 dia mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. To the Romans, in the first few chapters, especially chapter 3, he beautifully expounds on the righteousness we receive by faith without the law. Kepada orang-orang Romawi di beberapa pasal pertama, khususnya pasal 3, dia dengan indah menjelaskan tentang kebenaran yang kita terima dengan iman tanpa hukum. In chapter 5, he beautifully sums up the mechanics of the gospel in comparing the two Adams. Dalam pasal yang kelima, dia dengan indah merangkumkan mekanisme Injil dalam membandingkan dua Adam. In Adam we are lost, in Christ we are saved. In Adam we are sinners, in Christ we are righteous. Di dalam Adam kita terhilang, di dalam Kristus kita diselamatkan. Di dalam Adam kita adalah orang berdosa, di dalam Kristus kita adalah orang benar. Later in chapter 12 he says, lalu di Roma 12 ayat 1 Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa dan yang sempurna. don't remain the way you are. Christ can change you. Submit yourself to him. Let him renew your mind and heart. Let him change your life. Jangan tetap seperti dulu. Kristus dapat mengubah saudara, serahkan diri saudara kepadanya. Biarkan dia memperbarui pikiran dan hati saudara. Biarkan Tuhan Yesus mengubah hidup saudara. Seek to know the will of God and follow it. Berusahalah untuk mengetahui kehendak Tuhan dan mengikutinya. To the Colossians, he first tells them how in the beginning they were alienated and enemies, but Christ reconciled them through his death. He tells them about the hope they have in Christ. Kepada orang-orang Kolose, ia pertama-tama memberitahu mereka bagaimana pada mulanya mereka diasingkan dan dimusuhi.
Tetapi Kristus mendamaikan mereka melalui kematiannya. Dia memberitahu mereka tentang pengharapan yang mereka miliki di dalam Kristus. And later he says, Lalu di dalam Kolose 3 ayat 1, Paulus mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. so yes, we have all these things in Christ, but this does not mean you go ahead and live your life the way the world does. Jadi kita memiliki semua hal ini di dalam Kristus, tetapi ini tidak berarti saudara terus maju dan menjalani hidup saudara seperti yang dilakukan dunia. Because you are saved in Christ, you live like a saved person. Karena saudara diselamatkan di dalam Kristus, saudara hidup seperti orang yang diselamatkan. Because you are a son and a daughter of God, you live like a child of God. Karena saudara adalah putra dan putri Bapa, saudara harus hidup seperti anak Bapa. To the Hebrews, the author says, Kepada orang Ibrani, Paulus berkata, Ibrani 6 ayat 9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. there is a way of life that accompanies salvation. It tags along with it. Ada jalan hidup yang menyertai keselamatan, dan itu berjalan bersama dengannya. You don't have to force yourself to be good. If you are converted, you are miraculously made good on the inside. Saudara tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi baik. Jika saudara bertobat, saudara secara dengan ajaib akan menjadi baik mulai dari dalam. God is the one who does that. It is a miracle called the new birth. Tuhanlah yang melakukan itu, dan mujizat ini disebut dengan kelahiran baru. And because you are made good on the inside, goodness will follow. Dan karena saudara berbuat hal yang baik di dalam, kebaikan itu akan mengikuti. Yes, there is a growth in knowledge, growth in righteousness, growth in faith. Iya, ada pertumbuhan di dalam pengetahuan, pertumbuhan di dalam kebenaran, dan pertumbuhan di dalam iman. And yes, you have a part to do. Your part is to remain close to Jesus, to commune with him, to learn of him, and to follow his voice and instruction. Dan ya, saudara memiliki bagian yang harus dilakukan. Bagian saudara adalah tetap dekat dengan Yesus, untuk berkomunikasi dengan Dia, untuk belajar tentang Dia, dan mengikuti suara dan instruksinya. But make no mistake, your acceptance with God is not based on the fruit of righteousness you produce as a result of being justified. No, it is always based on God's grace. Tetapi jangan salah, penerimaanmu di hadapan Tuhan tidak didasarkan pada buah kebenaran. Saudara menghasilkan sebagai hasil dari dibenarkan. Tidak, itu selalu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Because of not understanding the far-reaching plan of God, some Christians have concluded that the law is done away with, meaning what God does is he saves me and gives me permission to sin because I'm saved. Karena tidak memahami rencana Tuhan yang jauh jangkauannya, beberapa orang Kristen telah menyimpulkan bahwa hukum telah dihapuskan. Artinya, apa yang Tuhan lakukan adalah Dia menyelamatkan saya dan memberi saya izin untuk berbuat dosa karena saya diselamatkan. Since I'm justified and made righteous without the deeds of the law, and since the law is irrelevant to receiving righteousness by faith, some concluded that it is irrelevant to the rest of my Christian walk. Karena saya dibenarkan dan dibuat benar tanpa melakukan hukum Taurat, dan karena hukum tidak relevan untuk menerima kebenaran dengan iman, beberapa menyimpulkan bahwa itu tidak relevan dengan sisa perjalanan Kristen saya.
This is lawlessness. It is the other ditch Christians fall into. Ini adalah pelanggaran hukum yang adalah parit lain yang orang-orang Kristen jatuh ke dalamnya. Notice what the Bible says in these few verses. If you can please read them. Oke. Perhatikan apa yang Alkitab katakan pada Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Roma 6 ayat 14-15. Sebab kamu tidak ingin dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Roma 7 ayat 7, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yes, the law cannot justify you or sanctify you. The law cannot save you. Ya, hukum tidak dapat membenarkan saudara dan menguduskan saudara. Hukum tidak dapat menyelamatkan saudara. But as his sheep, we are to follow him, not stay where we are. Tetapi sebagai dombanya, kita harus mengikuti dia, tidak tinggal di tempat kita berada. The thief on the cross entered the fold and died straight away. He did not have time to follow Jesus on his path. Pencuri di kayu salib masuk ke dalam kelompok orang percaya dan langsung mati. Dia tidak punya waktu untuk mengikuti Yesus di jalannya. We, however, enter the fold through Jesus and have time to witness what God will do in us. Namun kita masuk ke dalam kelompok orang percaya melalui Tuhan Yesus dan memiliki waktu untuk menyaksikan apa yang Bapa ingin lakukan di dalam kita. Living a life in harmony with the law of God, in harmony with the will of God, is a sign of righteousness by faith, not a substitute of faith. Menjalani hidup yang selaras dengan hukum Bapa, selaras dengan kehendak Tuhan adalah tanda kebenaran oleh iman, bukan pengganti iman. Christ lived a righteous life in harmony with the will of God and the law of God for those who could not, like the thief on the cross. Kristus menjalani kehidupan yang benar, selaras dengan kehendak Tuhan dan hukum Tuhan bagi mereka yang tidak bisa, seperti pencuri di kayu salib. In our case, he not only lived this life for us, but he wants to live it in us as well. Dan dalam kasus kita, dia tidak hanya menjalani hidup ini untuk kita, tetapi dia juga ingin menjalaninya untuk kita. Legalism frustrates the grace of God through the law. Lawlessness makes void the law through faith. Legalisme menggagalkan kasih karunia Bapa melalui hukum. Pelanggaran hukum membuat hukum batal karena dosa. Both extremes are wrong. Both oppose the gospel of Christ. Dua pernyataan ini adalah salah karena dua-duanya menentang Injil Kristus. We need to find the balance. We need to allow the gospel to save us and change us. Kita perlu menemukan keseimbangan. Kita perlu membiarkan Injil menyelamatkan kita dan berubah. You know what? We can have endless debates about the law. Should we obey it or should we not? Is it still valid or is it not? Saudara tahu bahwa kita bisa berdebat tanpa akhir tentang hukum. Haruskah kita mematuhinya atau tidak? Apakah itu masih berlaku atau tidak? I've been there and spent endless hours discussing it with people from various faith and persuasion, and it has proven to be useless. It is a useless debate.
Saya telah berada di sana dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendiskusikannya dengan orang-orang yang dengan berbagai iman dan juga keyakinan. Tetapi itu terbukti tidak berguna. Ini adalah debat yang tidak berguna. I think one verse settles this whole debate for us. If all Christians are to follow this one verse, if this verse is to become a reality in the lives of Christians, then our Christian experience will be different. Saya pikir satu ayat ini dapat menyelesaikan seluruh perdebatan. Jika semua orang Kristen ingin mengikuti satu ayat ini, jika ayat ini menjadi kenyataan dalam kehidupan orang Kristen, maka pengalaman Kristen kita akan berbeda. And here it is. Dan kita akan baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Christ meaning anointed. That is what Christ means, the word. Kristus artinya diurapi. Itulah yang dimaksud dengan Kristus. But what many miss is the term Lord. God made him Lord. What does that mean? Tetapi apa yang banyak orang kelewatan adalah atau terlewat adalah tentang istilah Tuhan. Apa itu artinya? Lord is a mark of authority, respect, and obedience. Tuhan adalah tanda otoritas, rasa hormat, dan ketaatan. Lord means having power and authority. The Great Commission is based on Jesus's lordship. Tuhan itu berarti memiliki kekuasaan dan otoritas. Dan amanat agung itu didasarkan pada ketuhanan dari Tuhan Yesus. Lalu di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lord also means ownership. That's what we read in Galatians. Tuhan juga artinya kepemilikan. Di dalam Galatia 4 ayat 1 dikatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuan dari segala sesuatu. Lord of all or owner of all. Lord means honor. Paul tells us in Colossians, Tuhan dari semua atau pemilik semua. Jadi Tuhan itu artinya pemilik. Di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jesus is Lord because he's the owner. His lordship is based on his ownership. Yesus adalah Tuhan karena Dia adalah pemilik. Ketuhanannya didasarkan pada kepemilikannya. Now, it's easy for me to say that Jesus is Lord of all, like Peter said, but can I say he is my Lord? Sekarang mudah bagi saya untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi, dapatkah saya mengatakan Dia adalah Tuhan saya? Do we understand what it means? Apakah kita mengerti apa yang dimaksudkannya? For Jesus to be my Lord, he has to own me. He has to have authority over me. It means I belong to him. Agar Tuhan Yesus menjadi Tuhanku, Dia harus memiliki saya. Dia harus memiliki otoritas atas saya, yang artinya saya adalah miliknya. Is Jesus truly your Lord in the fullest meaning of the word? Is he your Lord in a metaphorical way? Apakah Tuhan Yesus benar-benar Tuhanmu di dalam arti yang sepenuhnya? Atau apakah Dia Tuhanmu hanya secara metaforis? I want you to honestly think about it. Does he own your heart? Does he have power and authority over your life? Saya ingin saudara memikirkannya dengan jujur. Apakah Dia pemilik hatimu? Apakah Dia memiliki kuasa dan otoritas atas hidup Anda?
His lordship in your life is based on his ownership of your life and on his power and authority over your life. Ketuhanannya dalam hidup Anda didasarkan pada kepemilikannya atas hidup Anda dan pada kuasa dan otoritas atas hidup Anda. So yes, we have been provided salvation, redemption, and power in Christ Jesus. But if these things have been applied to my life, if I have received Jesus in my life, he will be the Lord of my life. Jika kita telah diberikan keselamatan, penebusan, dan kuasa di dalam Kristus Yesus. Tetapi jika hal-hal ini telah diterapkan pada hidup saya, jika saya menerima Yesus dalam hidup saya, dia akan menjadi dia akan menjadi Tuhan dalam hidup saya. I will live a life of obedience to my Lord. Saya akan menjalani kehidupan yang taat kepada Tuhan saya. I cannot receive Jesus as Savior, Christ the Anointed One, and not have Jesus the Lord. Saya tidak dapat menerima Yesus Juru Selamat, Kristus yang diurapi dan tidak memiliki Tuhan Yesus. If he is my Savior, he will be my Lord as well. Jika dia adalah penyelamat saya, dia akan menjadi Tuhan saya juga. So I believe the best way to avoid legalism and lawlessness is to make sure Christ is your Lord and your Master. Jadi, saya percaya cara terbaik untuk menghindari legalisme dan pelanggaran hukum adalah dengan memastikan Kristus adalah Tuhan saudara dan Tuan saudara. It is to commune with him every day, to know his will for you and to do it. Ini adalah untuk berkomunikasi dengannya setiap hari, untuk mengetahui kehendaknya bagi saudara dan untuk melakukannya. Okay, let us have a word of prayer to close. Mari kita sama-sama berdoa. Father, thank you for Jesus and for your love. Bapa, terima kasih untuk Tuhan Yesus dan untuk kasih-Mu. Help us, Father, to find the balance of how to serve you. Berikanlah kepada kami, Bapa, untuk mencari keseimbangan dalam melayani Tuhan. Help us to be governed by your love. Bantu kami untuk diperintah dalam kasih Tuhan. Please bless each and every one of us in here. Tuhan kiranya memberkati masing-masing dari kami di sini. I ask in Jesus' name. Amen. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen.